Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini di acara webinar. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Alia Febianti sebagai MC pada kegiatan Sharing Knowledge sesi strategi publikasi menuju jurnal bereputasi nasional dan internasional dalam kurung analisa SWOT dan penggunaan tools yang diselenggarakan oleh Research Center. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu, undangan, dan peserta yang telah hadir di room online ini dengan semangat dan tanpa paksaan apapun untuk mengikuti sharing knowledge kali ini. Apapun acara kegiatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi dari narasumber, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari narasumber. Sebelum itu akan saya persilahkan moderator kali ini yaitu Cendikia. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Alia selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat serta teman-teman yang saya sayangi. Apa kabarnya? Semoga paginya semangat ya dan semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat aja. Jadi walaupun lagi pandemi gini kita tetap harus jaga kesehatan bahkan harus lebih ekstra lagi. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Riki Ruli selaku pemateri untuk sesi ketiga hari ini. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian di Sharing Knowledge sesi ketiga dengan judul Strategi Publikasi Menuju Jurnal Bereputasi Nasional dan Internasional, Analisis SWOT dan Penggunaan Tools yang diselenggarakan oleh Research Center. Sebelumnya, sekali lagi perkenalkan, nama saya Cendikia Elvieta Nazalia. Agar mudah diingat, cukup panggil Chen saja. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada Research Center yang sudah mengadakan webinar kali ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Spot Citra dan Ayotek yang sudah membantu menyelenggarakan webinar hari ini. Tentu ini suatu yang udah dipersiapkan dari jauh hari. Jadi kita harus keep pay attention dan ambil insight yang sebanyak-banyaknya dari pembicara kita hari ini. Mungkin sebelum mulai, untuk teman-teman yang tidak memiliki kendala untuk on cam dan ingin on cam silahkan untuk on cam, namun yang juga memiliki kendala tidak apa-apa tidak on cam, yang penting tetap dijaga semangatnya sampai akhir webinar nanti. Tak kenal mau kata sayang, tak sayang mau kata cinta. Ini di sisi kanan, di kiri atas ini pembicara kita udah ready banget nih ya Pak. Pak Riki, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Chen? Alhamdulillah sehat. Oke, tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih sama Pak Riki melalui CV-nya nih. Mungkin kakak panitia bisa bantu share screen. Oke. Jadi pembicara kita hari ini adalah Pak Riki Ruli Afandi Siregar. Beliau merupakan salah satu dosen di Departemen Energi dan Telematika dari Institut Teknologi PLN. Pengalamannya saya coba bacakan. Beliau merupakan Trisakti University Informatic Engineering Laboratory Technical Staff, kemudian pernah juga menjadi System and Network Administrator di Trisakti University, kemudian juga merupakan lecturer at Information Technology Study Program Informatic Department Trisakti University, juga beliau merupakan lecturer di Department of Informatic Institute Teknologi PLN, juga merupakan riset grant from Ristekdikti di tahun 2013 hingga 2018, author at Scopus Index Publication dari tahun 2018 hingga sekarang, kemudian accredited National Journal Reviewer and Editorial Sinta,
Kemudian juga beliau merupakan Journal Manager di Institut Teknologi PLN, Certification of Non-Fiction Book Writing di tahun 2021, Certification of Non-Fiction Editor tahun 2021, dan juga Scientific Writing Training Instructor at Pusdiklat Unit PT PLN tahun 2019 hingga sekarang. Educational background-nya beliau merupakan dari Bachelor of Computer Degree in Informatics System, kemudian juga beliau merupakan mengambil Master of Computer Science di tahun 2019 hingga 2011, kemudian beliau mengambil Master of Engineer in Electronic and Telecommunication Engineering di tahun 2017 hingga 2020, dan sekarang beliau sedang mengambil ya Pak, masih ya Pak, Doctoral Student in Computer Science di tahun 2020 hingga sekarang. Oke, langsung saja kita sambut pembicara kita hari ini, Pak Ricky Lulis. Oke, baik. Terima kasih, Chen. Oke. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam warahmatullahi kesempatannya wabarakatuh. yang sama-sama saya hormati Bapak Abdul Haris sebagai Ketua Riset Center yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar. Jadi sebetulnya Chen, saya bukan mau mengajar ya. Saya di sini adalah untuk belajar bersama-sama. Mungkin ada yang perlu dikoreksi. Itulah yang saya harapkan dari teman-teman yang hadir untuk kegiatan webinar di pagi hari ini. Kemudian juga kepada Pak Iriansyah nanti sebagai pemateri kedua yang akan disampaikan jam 13.00. Ada beberapa teman-teman saya, Pak Amril, Pak Haridika, itu ada juga dari mahasiswa-mahasiswa diskusi. Terima kasih atas kehadirannya Pak Rahmat Arianto. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mohon koreksi kalau memang nanti ada penyampaian yang kira-kira memang perlu disampaikan. Itulah yang memang saya harapkan. Mungkin saya izin share dulu sebentar. Izin share terkait dengan materi diskusi kita pada hari ini. Boleh Pak. Oke, terima kasih. Di sini, Oke, ini sebetulnya slide ini nggak akan saya bacakan semua, ya, tidak akan saya coba sebutkan satu persatu. Namun dari beberapa pemateri di hari pertama, ini kita sudah berdiskusi mencari gap riset, ya, menggunakan beberapa tools yang kemarin sudah didemonstrasikan. Namun hari ini kita akan coba demonstrasikan lagi. Jadi ada beberapa seperti menggunakan Publish and Paris, kemudian menggunakan Mendeley, lalu menggunakan Post Viewer. Ini sudah kita lakukan kemarin. Nah, ada beberapa nanti yang coba kita lakukan untuk mencari analisis SWOT-nya ya. Kira-kira di mana kekuatan kita untuk mempublikasikan hasil riset kita. Terkait juga dengan peluang-peluang, mungkin nanti juga ada kira-kira kendala atau kelemahan yang akan kita hadapi. Nah, di sini coba saya, ini nggak akan saya baca semua. Terkait dengan untuk menentukan analisis SWOT tadi, memang saya sangat terbantu sekali dengan tools-tools pendukung yang ada saat ini, yang sifatnya free dan gratis ya. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan Publish or Paris, ini sebetulnya fungsi untuk mengambil referensi berdasarkan kata kunci. Namun yang kemarin baru kita coba mengambil kata kunci berdasarkan paper yang kita inginkan, namun kita belum mendapatkan papernya. Ya, nanti di sini akan coba saya demonstrasikan bagaimana mengambil kata kunci yang kemudian nanti kita dapatkan papernya dalam bentuk abstrak. Kemudian abstrak itu akan coba kita semantik, ya, artinya nanti kita mencari kata-kata yang terkait yang mau kita utarakan. Misalkan di abstrak itu apakah ada yang mengucapkan atau mengutarakan tentang machine learning. Nanti kita coba hitung berapa banyak yang menggunakan machine learning, menggunakan deep learning, atau menggunakan metode-metode seperti random forest, menggunakan algoritma CPAT-5, yang dimana tidak secara manual kita melakukan untuk pemetaan data-data tadi. Jadi kita akan menggunakan tools dari Microsoft Excel yang menggunakan formula-formula khusus, sehingga sangat terbantu sekali paper-paper yang kita tadi telah kumpulkan berdasar kata kunci, itu akan terpetakan. Jadi kita akan menentukan kira-kira beberapa objek yang dibahas, kemudian beberapa metode yang akan dibahas, nanti akan bisa dikumpulkan. Sehingga di sini kami menggunakan Mendeley ya. Nah, ada dua reference manager di sini, adalah Mendeley dan Zotero. Kenapa saya lebih fokus ke Mendeley? Ya mungkin karena di Mendeley ini fokuskan kita adalah karena dia basisnya mungkin ke Elsevier ya, yang dimana itu basisnya adalah Scopus. Namun saya cari fungsi dari Mendeley yang bisa mengkonvert dari bentuk RIS menjadi CSV itu belum ada, atau mungkin saya belum menemukan ya. Jadi data-data dari Publish and Paris tadi yang kita dapatkan tadi,
kemudian kita simpan menjadi RIS, kemudian kita coba import ke Mendeley, lalu di Mendeley tadi belum ada untuk mengkonvert menjadi CSV, sehingga saya menggunakan Zotero. Jadi Zotero ini sebetulnya fungsinya saya akan mengkonvert file RIS yang ada di Mendeley tadi untuk menjadi file ke Excel. Nah, inilah fungsi kita untuk memetakan tadi fungsi-fungsi yang ada di kata kunci tadi yang berdasarkan pada title, kemudian berdasarkan pada juga abstrak. Lalu tadi Excel untuk memproses, mengelompokkan hasil. Nah, kemudian ada lagi Force Viewer. Force Viewer akan membangun dan memvisualisasikan. Jadi yang telah dibahas kemarin itu adalah bagaimana kita membangun untuk memvisualisasikan dari bibliometric network ya yang diekstrak dari beberapa literatur ilmiah. Jadi kita bisa menemukan kira-kira mana yang peluang-peluang untuk dikaitkan atau peluang-peluang yang akan kita jadikan sebagai publikasi dari kekuatan paper kita. Nah, yang paling penting adalah di sini setelah kita coba membuat sebuah paper ya, kita perlu melakukan pengecekan ya karena kita fokuskan bagaimana kita mempublikasikan paper kita di paper yang mempunyai reputasi tinggi, terutama adalah paper-paper yang berafiliasi kepada international reputation. Ya mungkin tidak hanya Scopus, ada beberapa yang mungkin di luar Scopus yang mempunyai reputasi tinggi, sehingga perlu sebuah pengecekan dalam tata bahasa. Nah, di sini ada beberapa tools-tools yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah menggunakan Grammarly, ya, grammarly.com. Jadi ada yang sifatnya free, ada juga sifatnya yang berbayar. Ya, kalau berbayar mungkin fasilitasnya lebih lengkap dibandingkan yang tidak berbayar. Lalu kalau kita bisa menggunakan kamus bahasa Inggris, ya, ini ada dari Oxford. Lalu kalau kita mau mempublikasikannya di jurnal nasional, ya, ini kita bisa mencari kata tatanan bahasa dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kbbi.web.id, termasuk dari Encyclopedia. Lalu ada juga yang paling penting adalah checker plagiarism. Jadi beberapa kami coba memetakan sebagai pengalaman di editor jurnal. Pada saat ini sebelumnya kami melakukan checker itu di akhir-akhir pada saat mau dipublish. Namun kami coba rubah prosesnya pada saat author submit paper di jurnal yang dituju atau jurnal dari kami, maka ada proses sebagai chief and editor itu akan memeriksa dari plagiarism checker atau similarity, tingkat kemiripan dari paper tadi, supaya nanti ini tidak akan menjadi kemiripan yang akan dipublikasikan. Jadi ada beberapa seperti ada Small SEO Tools ini free. Lalu kita gunakan ada di sini Turnitin, kita sudah berlangganan, Plugscan juga sudah berlangganan, atau juga nanti ada Authenticate. Nah, mungkin ada beberapa tools-tools yang bisa dilakukan untuk memproses pengecekan dalam tingkat kemiripan. Jadi ini mungkin yang coba saya diskusikan untuk hari ini. Jadi nanti ada urutannya bagaimana kita membuat sebuah paper, ya. Kemarin sudah menemukan gap-nya. Lalu hari ini kita akan coba membuat hasil dari penelitian yang akan kita coba lakukan. Nah, artinya apa? Mungkin teman-teman yang sedang skripsi saat ini ada kalanya membuat sebuah skripsi itu paling tidak kita bisa menerbitkan bisa lebih dari satu publikasi. Jadi jangan kita berfokus satu skripsi, satu publikasi. Kita bisa saja publikasikan nanti misalkan dari sisi bagaimana membuat sebuah systematical literature review ya atau SLR. Atau kita bisa menggunakan nanti publikasi bagaimana proses untuk analisis hasil dari metode yang kita gunakan. Nah, itu bisa saja satu skripsi yang kita masuk buat bisa menjadikan beberapa luaran-luaran, ya, bisa jadi menjadi sebuah buku ajar, atau bisa menjadikan sebuah hak paten atau hak cipta. Inilah yang coba kita diskusikan. Nah, oke, kita coba. Tadi sudah dikenalkan di awal, mohon izin, mungkin nanti kalau ada beberapa yang mau ditanyakan langsung saja, jadi supaya tidak tidak menunggu ya, menunggu dari ini karena tidak akan saya bacakan semua, mohon izin, saya akan memberikan poin-poinnya saja mungkin yang kita akan diskusikan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi silakan nanti Jen tolong bantu kalau ada teman-teman atau mungkin ada yang mau menyanggah atau memberikan sebuah masukan, itulah yang coba kami harapkan. Jadi
topik kita pada hari ini adalah diskusi terkait dengan strategi publikasi menuju jurnal bereputasi nasional dan internasional yang coba akan kita diskusikan. Nah, di awal, jadi saya bukan untuk mau mengajar sebetulnya, tapi ini adalah pengalaman adalah guru yang paling berharga. Dan belajar yang terbaik bagi saya adalah mengajar, karena itu membuat saya belajar untuk mengulang, mengucapkan, sehingga itu membuat lebih optimal dalam hal belajar. Ini tadi sudah disebutkan. Oke. Ada beberapa pegangan buku-buku yang mungkin kita coba kaitkan. Ya, ini ada dari bukunya Springer, bagaimana membuat sebuah penulisan yang dipublikasikan. Lalu dari Ristek Dikti sudah coba menerbitkan pedoman buku aplikasi publikasi ilmiah. Ya, ini sudah diterbitkan 2019. Lalu ada pengurangan kinerja riset, ini bagaimana kita melakukan sebuah kajian penelitian, ya, yang dimana nanti ada proses pengujian, proses validasi, yang dimana menjadi sebuah salah satu measure-nya, pengukuran dari hasil riset kita. Nah, jadi outline kita pada kesempatan pagi hari ini yang pertama adalah mengenal jurnal nasional dan internasional bereputasi tinggi. Lalu sedikit untuk memberikan strategi menulis jurnal dan submission manuskrip. Jadi manuskrip sebuah artikel yang akan kita coba submit ya untuk ditujukan sebagai publikasi ilmiah. Kemudian nanti ada beberapa demo, nanti akan coba saya sampaikan demonstrasi menggunakan tools-tools pendukung yang telah disebutkan tadi. Nah, kenapa harus publikasi? Mengapa harus publikasi? Jadi sebetulnya ini adalah hal yang paling wajib ya, karena menjadikan sebuah hasil gagasan dari pemikiran, baik dari hasil penelitian ataupun dari pengabdian kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan, yang dapat dibaca ya, yang dapat juga ditelaah oleh seluruh umat manusia. Nah, pertanyaannya kalau kita tidak mempublikasikan, artinya kita tidak melakukan sebuah penelitian. Ini menjadi kata kunci yang kita jadikan sebagai acuan penelitian. Jadi kalau kita melakukan penelitian, tapi penelitian kita tidak dipublikasikan, itu dianggap bukan sebuah publikasi dan bukan sebuah penelitian. Nah, ada ketentuan atau maksud dan tujuan yang lain, publikasi merupakan persyaratan kelulusan dan kenaikan pangkat. Nah, teman-teman yang sekarang di ITPLN, kami sedang berjuang, jadi nanti mohon bantuan juga. Ini kebetulan Research Center sudah dibentuk. Kita coba membuat sebuah opsional dalam tugas akhir. Artinya ada mahasiswa yang nanti bisa mengambil jalur dari non-skripsi, tapi dia harus membuat sebuah luaran hasil penelitian. Jadi dia tidak perlu sidang skripsi, dia tidak perlu misalkan melakukan proses misalkan ya penulisan, skripsi, tapi dia harus membuat sebuah luaran penelitian. Nah, ini akan kita coba buat formulanya, mungkin di semester 6, semester 7 masuk bisa memilih apakah melalui jalur skripsi atau juga bisa melalui jalur skripsi. Nah, yang paling penting di sini adalah publikasi adalah kualitas peneliti. Jadi publikasi itu akan diketahui nih kualitas peneliti yang telah mempublikasikan tadi. Jadi ada juga nih publikasi yang kita sebut sebagai publikasi predator atau mungkin publikasi yang artinya kalau dulu saya disebutkan oleh Pak Romi itu ada namanya publikasi sampah ya. Artinya tidak ada kualitas, tidak ada kontribusi dan hanya sebuah syarat-syarat yang tidak jadi bermanfaat ya, tidak ada dampak untuk yang membaca tadi. Nah, jadi tujuan kita membuat sebuah publikasi ya, bagaimana kita secara originalitas, ya, secara orsinil, secara artinya memang kita melakukan secara orisinil, ya, artinya memang kita melakukan itu tidak ada campur tangan dari misalkan ya melakukan penelitian yang memang bukan ranah kita. Tujuannya apa? Ya, misalkan dari sisi metode, dari sisi misalkan objek ya. Tujuannya adalah untuk mencari kebaharuan atau kita sebut sebagai novelty. Jadi novelty itu tidak hanya harus besar ya, kecil pun memang kalau mempunyai dampak atau mempunyai sebuah hasil yang bisa dijadikan sebagai temuan yang baru, itu kita sebut sebagai novelty. Nah, yang poin dari novelty tadi adalah dampak atau kontribusi. Apakah ada kontribusinya dari hasil riset yang telah dilakukan, yang dipublikasikan tadi?
Nah, oke, ini kita di sini tidak akan saya jelaskan ya, ada istilah umum di publikasi supaya nanti teman-teman yang memang belum ya atau baru mulai untuk melakukan publikasi, ya ini adalah istilah-istilah umum yang akan kita hadapi bersama-sama, termasuk juga dalam istilah dalam perjunalan. Nanti ada istilah referensi, ada istilah gaya citasi atau citation style, ya ada naskah atau manuskrip, ya sampai nanti di indeksasi. Jadi ini beberapa yang memang kita harus ketahui dalam istilah di perjunalan yang baik di nasional maupun yang di internasional. Nah, oke, ini saya skip saja. Jadi salah satu output dari penelitian, jadi kemarin sudah kita melakukan bagaimana mencari gap supaya kita bisa melakukan penelitian, lalu kita sudah menemukan gap, kemudian kita coba melakukan penelitian. Nah, salah satu output dari sebuah penelitian adalah sebuah publikasi. Dengan adanya sebuah jurnal, baik dari jurnal internasional yang terindeks, itu merupakan salah satu jurnal yang memiliki nilai yang paling baik, ya, yang tertinggi saat ini. Nah, di sini ada beberapa yang sudah kita diskusikan dalam tahapan penelitian computing. Jadi kemarin sudah bagaimana menentukan bidang penelitian, ada research field-nya, ya, ada research gap-nya, kemudian bagaimana menentukan topik penelitian, kemarin sudah kita diskusikan, lalu bagaimana menentukan kualitas dari permasalahan, lalu kita bisa membuat sebuah state of the art, contohnya dalam sebuah perangkuman metode-metode yang ada dari peneliti-peneliti sebelumnya. Lalu bagaimana metode yang akan kita coba usulkan, ada sebuah propose method. Kemudian bagaimana kita melakukan evaluasi metode yang diusulkan. Namun poin kita di sini adalah bagaimana poin 1 sampai 6 ini kita coba ditulis, ya, kita akan jadikan sebuah publikasi yang dimana sebagai penulisan ilmiah dan publikasi hasil dari penelitian. Nah, poin pertama, ya, tadi kita sudah fokuskan, sebelum kita menulis sebuah artikel, ini ada sebuah pendekatan yang kita rekomendasikan. Yang pertama kali adalah kita harus mempunyai data, ya. Apakah itu dalam bentuk gambar, apakah dalam bentuk tabel. Nah, kalau kita sudah mempunyai data, ya, jadi bukan kita membuat judul abstrak, introduction, conclusion, discussion, mungkin ini adalah fokus kita untuk membuat proposal. Ya, kita bedakan membuat sebuah proposal dengan membuat sebuah publikasi untuk diterbitkan di sebuah jurnal, itu urutannya terbalik. Jadi kalau misalkan dari rekomendasi membuat artikel, kita harus mempunyai data. Kira-kira data kita yang kita sajikan seperti apa? Baik itu gambar, lalu coba kita simpulkan. Apakah perlu ada sebuah rekomendasi, saran, lalu dari hasil tadi, kira-kira metode yang kita coba gunakan itu bagaimana jalannya, kemudian nanti ada discussion, di conclusion, introduction, ini terkait dengan kajian-kajian riset yang pernah dilakukan yang memang ada related research, ada keterkaitan penelitian yang pernah dilakukan dengan penelitian kita. Jadi poinnya, disinilah kita akan coba menceritakan ada sebuah gap riset, ya, setelah kita mempunyai data, baru kita membuat sebuah abstrak dan title. Jadi sebelum kita membuat publikasi, kita harus siapkan datanya, kita harus siapkan amunisinya. Siapkan semua itu, bagaimana kita menyajikan data-data tadi agar bisa terpublikasikan, ya, disajikan untuk dijadikan sebuah bahan publikasi. Nah, contoh yang paling gampang adalah, ya, mungkin sekarang kondisi pandemi, ya, kita sulit sekali untuk melakukan mencari data secara observasi, mengunjungi lokasi atau mungkin mencari sebuah wawancara. Ada beberapa mungkin yang bisa kita lakukan seperti menggunakan online dari UCI Machine Learning, kemudian juga dari Kaggle, ya. Ini banyak data-data set yang mungkin bisa kita lakukan, yang kita olah untuk dijadikan sebuah publikasi, ya. Mungkin metodenya bisa kita carikan metodenya apa, ya, metode-metode apa saja coba akan kita dekatkan dengan data-data set yang mungkin kita akan coba lakukan dan kita uji dari metode-metode yang telah tadi kita tentukan. Kemudian yang ketiga tadi adalah systematic literature review. Ini sudah dibahas jadi oleh Pak Abdul Haris, ya, kemarin. Bagaimana kita membuat systematic literature review. Nah, ini bisa kita jadikan sebuah publikasi ilmiah. Artinya apa? Jadi beberapa hasil kajian-kajian penelitian sebelumnya, ya, coba kita kaji, ya, kita coba review, kemudian kita cari menjadikan sebuah SLR, sebuah publikasi untuk penelitian agenda kitanya. Ya, memang beberapa di sini kami ditugaskan pertama kali membuat sebuah penelitian, coba kita kaji menggunakan SLR dulu. Kira-kira ada tidak gap-nya? Ada nggak misalkan penelitian untuk kedepannya memang ini menjadi peluang kita
untuk membuat sebuah penelitian yang memang nanti bisa kita publikasikan. Baik. Nah, ada beberapa luaran penelitian. Jadi tadi ada beberapa jenis publikasi karya ilmiah, ada jurnal paper, ya, kemudian ada conference paper, lalu ada book, ya, book edisi atau book author, dan juga book chapter. Jadi memang dari hasil penelitian ini kita bisa lakukan sebuah luaran yang dimana bisa dipublikasikan dalam poin 1, 2, 3, dan 4 di jurnal paper, ada di conference paper, ada book, ya, book edited, dan juga book chapter. Nah, di mana kita harus mempublish? Ini paling urgent buat saya, ya, ada di constraint-nya. Yang pertama mungkin ya ini hanya sekedar usul atau mungkin hanya sekedar pengalaman pribadi. Kami kalau mau mempublikasikan pertama kali adalah dari budget, ya, karena jujur saja kalau kita mau mempublikasikan di jurnal di Q1 ya, di kuartil 1, kuartil 2, bahkan di kuartil 3 itu memerlukan biaya yang cukup besar, ya. Kita mencari kira-kira mana yang mempunyai kuartil yang baik tapi yang gratis, ya. Memang kalau resiko gratis ini kadang-kadang ini kemarin kita Q2 yaitu sampai setahun setengah baru dipublikasikan, ya, atau yang mempunyai biaya rendah, termasuk juga lokasi tadi. Nah, lokasi mungkin kalau sementara ini kita sambil belajar, mungkin kita bisa yang di dalam negeri dulu ya, yang kita sudah banyak nih jurnal-jurnal di Indonesia yang sudah terindeks Scopus, yang dimana itu bisa dijadikan sebagai salah satu tujuan kita untuk mempublikasikan. Yang kedua adalah kapan dipublikasikannya. Jadi memang jangan sampai kita punya target setahun ini mempublikasikan misalkan 2 atau 1. Jangan sampai nanti pas kita coba submit, ternyata baru dipublikasikan 2 tahun ke depan. Nah, ini coba kita perhatikan. Jadi ada beberapa tipe publikasi, nanti kita akan coba demonstrasikan. Ini ada beberapa dari jurnal paper, ya, dari Scopus, kita bisa cek nanti dari Chimago GR. Lalu ada conference paper, ini ada IEEE Explore, ada CMDL, yang ini juga Scopus. Lalu ada book, ya, editor dan author dari Elsevier, Scopus, ada book chapter. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai target publikasi-publikasi yang memang nantinya kita mau membuat luaran di internasional. Kenapa saya fokuskan di internasional? Biasa kalau nanti di internasional kita sudah mengikuti kaidah atau standarisasi dalam menulis sebuah jurnal, biasanya kalau di nasional tuh lebih mudah, ya, karena setahu saya jurnal untuk skala Sinta, ya, Sinta dari 1 sampai 6, kalau kita sudah menganut pada proses internasional, biasanya tuh nggak sulit, ya, sehingga kita dapat mempublikasikan secara nasional. Nah, bagaimana kita mengenal jurnal nasional dan internasional yang bereputasi tinggi? Jadi jujur saja kalau kita misalkan lihat di seluruh dunia ini ya secara online, itu banyak juga jurnal-jurnal yang kita sebut sebagai jurnal-jurnal tidak bereputasi. Jadi biasanya mereka hanya mementingkan sebuah komersial. Kita diberikan sebuah iming-iming bahwa paper kita akan diterbitkan dengan impact factor tinggi, tiba-tiba pas kita proses, kita cek, dia kategori sebagai jurnal predator. Jadi jurnal yang tidak mempunyai kredibel yang tidak baik, ya, itu predator. Jadi pertama kita harus lihat proses peer review prosesnya. Apakah proses jurnal tersebut menerapkan seperti misalkan dari sebuah author submit artikel, lalu nanti artikel tersebut di-assign, ya, oleh editor dari ketua redaksinya, apakah nanti perlu ada perbaikan, ya. Kalau memang nanti ada perlu di-send to reviewer, ya, nanti kalau memang di sini ada proses untuk perbaikan, revisi, maka di sini prosesnya berjalan. Ini adalah peer review proses. Kalau misalkan kita mensubmit paper, kemudian tiba-tiba di proses ini tidak ada, lalu kemudian kita diminta untuk membayar, sebaiknya coba kita hindarkan, karena itu tidak dilakukan secara peer review proses. Ini salah satu bagaimana kita menilai jurnal itu apakah jurnal yang punya reputasi atau tidak. Jadi proses inilah yang memang harus kita telaah, ya. Jangan sampai nanti kita coba karena kita diiming-imingi dengan impact factor yang tinggi, maka pada saat nanti dipublikasikan ternyata paper kita tidak diakui, ya, paper kita tidak dijadikan sebagai salah satu rujukan misalkan dalam proses, contohnya adalah untuk kenaikan pangkat atau misalkan untuk keperluan-keperluan lainnya. Ini perlu kita perhatikan. Jadi pertama adalah mengenal jurnal nasional dan internasional, kita lihat apakah mereka jurnal tersebut melakukan peer review proses. Nah, yang kedua adalah kita periksa jurnal tersebut, ya,
dari indexing system. Jadi ada beberapa indexing sistemnya. Ini sebuah lembaga sebetulnya. Sebuah lembaga yang mengindeks. Jadi jurnal-jurnal tadi dikategorikan sebagai jurnal yang baik. Jadi ada Scopus, ada ProQuest, ya, ada Elsevier, kemudian ada EBSCO. Nah, di sini juga ada yang Indonesia, ada Google Scholar, ya, juga ada Google Scholar juga ada Sinta, kemudian juga ada portal Garuda, ya, ini ada Neliti. Ini bisa dijadikan sebagai acuan bahwa jurnal tersebut memang bisa dijadikan kategori bereputasi atau tidak. Lalu yang ketiga adalah biasanya banyak nih iming-iming, ya, iming-iming atau misalkan sebuah penawaran bahwa jurnal tersebut mempunyai impact factor. Sebetulnya apa sih impact factor ini, ya? Jadi kalau kita sebutkan impact factor adalah cara mengevaluasi kualitas jurnal. Jadi dia akan menilai, ya, selama 2 tahun kualitas jurnal tersebut. Nah, ini biasanya dilakukan oleh sebuah Journal Citation Report atau JCR atau WOS, ya, Web of Science, atau juga dengan Simbago Jurnal. Lalu bagaimana dia menilai? Dia akan menilai sebuah ukuran seberapa sering rata-rata artikel pada jurnal tersebut disitasi pada tahun tertentu. Jadi kalau misalkan kita menerbitkan sebuah jurnal, tapi jurnal itu jarang ada yang mensitasi, berarti kualitas jurnal tersebut itu dipertanyakan atau tidak baik. Jadi kalau ada sebuah jurnal, ya, ada sebuah jurnal, kemudian jurnal tersebut, ya, walaupun sedikit tapi banyak yang mensitasi, maka kita bisa evaluasi kualitas jurnal tersebut atau kualitas jurnal yang baik. Nah, impact factor di sini adalah dihitung dengan membagi jumlah sitasi pada tahun sekarang pada artikel yang dipublikasikan. Kalau standar dari Dikti, ya, untuk mencapai guru besar itu paling tidak ada impact factor 0,5, minimal 0,5. Jadi kalau 0,3, 0,2 itu biasanya dari PAK, ya, dari penilai angka kredit di Dikti itu tidak dikategorikan sebagai penilaian. Jadi kita kalau misalkan melihat impact factor-nya tinggi, nah itu bisa dijadikan sebuah target untuk publikasi yang kita akan coba dinilai. Jadi bagaimana dia akan menilai publikasi dalam 2 tahun sebelumnya. Nah, ini ada beberapa mungkin bisa kita coba cek dari sisi penulisan atau dari sisi perhitungan, ya, dalam kualitas artikel yang ada di jurnal. Nah, bagaimana contoh perhitungan impact factor? Ini saya dapatkan dari WOS Thomson Reuters. Jadi misalkan di impact factor tahun 2019. Jadi biasa diumumkannya tahun depannya di Juni 2020. Jadi kalau misalkan bagaimana kita mencari impact factor tahun 2020, maka nanti di Juni 2021 maka akan diumumkan. Misalkan di sini adalah jurnal X. Di sini di jurnal X menyebutkan bahwa dia mempunyai impact factor adalah 0,5. Artinya dapatnya dari mana 0,5? Di sini ada sites, jadi ada yang mensitasi di tahun 2019, ya, di mana nilai citasi tersebut di 2018 ada 6 misalkan, di 2017 ada 4, sehingga totalnya adalah 10. Kemudian dalam satu terbitan di 2018, misalkan dia menerbitkan 10 artikel, ya. Di 2017 10 artikel, sehingga total dalam penerbitan itu ada 20 artikel. Nah, dia dihitung bagaimana menghitung dari site jumlah yang disitasi dengan jumlah paper yang ada, sehingga didapatkan 0,5. Jadi kalau ini semakin tinggi yang mensitasinya, maka otomatis kualitas paper atau kualitas jurnal tersebut mempunyai impact factor yang tinggi. Contoh lain misalkan jurnal Y memiliki impact factor 2.0, misalkan 2, ya. Jadi misalkan di 2018 ada yang mensitasi sebanyak 17, kemudian di 2017 ada 23, yang di mana jumlah publikasi di tahun 2018 misalkan ada 10, di 2017 10, sehingga nanti totalnya di sini adalah rata-rata yang mensitasi itu sebanyak 40 dibagi dengan 20, sehingga mendapatkan impact factor adalah 2.0, ya. Jadi kalau syarat yang kalau kita lihat di Dikti, ya, mungkin ini kan kita lihat rata-rata karena ada 20, ya, mungkin kalau dalam setahun di 2018 bisa menerbitkan 100 misalkan 100 artikel, mungkin ini pembagi akan otomatis akan kecil lagi. Nah, jadi ada beberapa kategori penulisan ilmiah yang dipublikasikan. Jadi kita bisa targetkan di jurnal internasional yang bereputasi. Nanti bagaimana kita melihat mencari jurnal yang bereputasi seperti apa, yang terindeks di sebuah database internasional bereputasi dan bervektor dampak, ya, yang berdampak vektor tinggi. Lalu ada juga jurnal internasional yang terindeks pada database internasional bereputasi, ya, misalnya dari Prosedia. Jadi mungkin dia tidak terindeks Scopus, tapi dia termasuk sebagai jurnal internasional yang terindeks pada sebuah database internasional.
Lalu ada juga jurnal internasional terindeks pada database internasional di luar kategori 1-2 tadi. Lalu ada jurnal nasional terakreditasi, ya ini kita sebut sebagai SINTA 1, SINTA 2 sampai SINTA 6. Lalu ada juga jurnal nasional tidak terakreditasi tapi sudah terindeks oleh DOAJ, ya. DOAJ ini sebagai lembaga pengindeks internasional juga. Lalu ada juga jurnal nasional. Kemudian juga ada jurnal ilmiah yang ditulis dalam bahasa PBB namun tidak memenuhi syarat dari jurnal internasional. Jadi kalau syarat dari jurnal internasional itu misalkan ada 5 negara, ya, dari 5 negara baik dari reviewernya ada. Nah, ini salah satu contoh teman-teman semua di sini bisa memeriksa, ya, kalau nanti kita coba mau mencari jurnal nasional yang sudah terakreditasi. Jadi ada SINTA 1 sampai SINTA 6. Jadi level yang paling tinggi adalah SINTA 1, ya, yang paling rendah adalah SINTA 6. Jadi nanti silakan kita cari jurnal yang memang fokus dan skupnya sesuai dengan bidang kita cari, mungkin kita bisa jadikan sebagai acuan untuk mempublikasikan dalam mensubmit paper kita. Nah, yang kedua ada juga, ya, publikasi yang sifatnya conference. Ya, jadi memang di sini kita ada salah satu result, ya, ada sebuah tenaga yang harus kita keluarkan, kita harus mempresentasikan, ya, kita harus memberikan sebuah diskusi kepada para audiens, ya, dan yang di mana sifatnya juga biasanya dia berbayar, ya. Jadi kalau kita mau mencari ada beberapa, ya, ini conference internasional yang memang nanti conference ini publikasinya itu akan terindeks pada reputasi jurnal internasional. Jadi masuk ke lembaga pengindeks sebagai lembaga sebagai luaran publikasi yang terindeks pada reputasi tinggi. Jadi salah satunya ada All Conference. Jadi kita misalkan mau mencari nih di bulan Juni atau di bulan Juli sampai di tahun 2022 itu sudah disebutkan jadwal-jadwal yang ada. Nah, memang untuk kesempatan pada kondisi saat ini memang kita diuntungkan, ya. Kalau dulu kita harus conference, datang ke lokasi, ya, kemudian kita harus menginap, ya, bahkan kalau ke luar negeri kita harus paling tidak mengeluarkan budget yang cukup tinggi. Namun karena kondisi sekarang hampir sebagian besar dan mungkin 100% sudah melakukan secara webinar, dan ini sangat membantu kita sebetulnya, ya, sangat membantu kita tidak perlu datang ke lokasi, kita tinggal presentasi menggunakan webinar sehingga kita publikasi kita secara conference itu bisa dilakukan. Jadi ada beberapa conference yang bisa dilakukan secara internasional. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita mengakses jurnal yang terindeks Scopus. Nah, nanti silakan kita coba diskusikan bagaimana kita membuat sebuah jurnal-jurnal yang internasional terindeks Scopus, ya. Di sini ada Scimago JR, ya. Nanti kita coba cari di browser. Kemudian kita klik jurnal ranking, lalu kita pilih kategori. Kalau memang kita perlu buat spesifikasi, ya, kita sebutkan nanti subjek areanya atau mungkin ada subjek kategori. Kemudian kita pilih judul jurnal, ya, nanti coba tampilkan scoop yang akan kita coba cari, kemudian kita klik source-nya. Ini salah satu contoh tampilan dari Scimago JR. Jadi kalau kita mau mencari, jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini adalah sensor, ya, ini merupakan jurnal yang paling ranking 1, ya, di dunia. Dia mempunyai dari H-index sebesar 131, ya, ini SJR 30. Jadi ini merupakan urutan dari ranking 1 sampai ranking yang paling bawah. Jadi ini ada Q1, Q2, ya. Ini ada Q1, Q2, ya, Q2, Q3, Q1. Nah, ini ada semacam simbol, ya. Ada gambar semacam gembok terbuka atau mungkin yang ada tidak ada gambar gemboknya. Jadi kalau yang ada gambar gembok ini kita bisa mengakses, ya, open access. Kita bisa membaca, kita bisa melihat isi dari paper-paper yang ada di jurnal ini. Namun ada juga jurnal-jurnal yang sifatnya berbayar, ya. Contohnya seperti IEEE Explore, kemudian dari Science Direct, ya, atau mungkin dari Elsevier. Itu sifatnya berbayar, sehingga kita tidak bisa kalau tidak mempunyai akun untuk mengakses paper-paper di jurnal tersebut. Nah, ini ada dari Thomson Reuters, ya, ini saya skip aja. Nah, jadi dari scimago.jr.com tadi, ya, kita lihat dari beberapa klaster, ada 9 klaster pengelompokan. Nah, fokus kita mungkin di sini ada beberapa, ya, misalkan ini ada ilmu sosial, kemudian ada psikologi, ada ilmu kesehatan, ya, sampai di proses di kita adalah di fisik, ya, and astronomi, matematik, dan di computer science. Jadi yang blue ini adalah sebuah cluster. Jadi
kita lihat di Simago JR, ya ini ada beberapa kategori-kategori jurnal yang di mana blue ini adalah kategori yang kita bisa menjadikan sebuah acuan kita nih untuk melakukan publikasi jurnal-jurnal tersebut. Nah, ini juga sama ya, ini juga ada beberapa yang ada di warna, ada misalkan IEEE, ya, Transaction Automatic Control, ada Machine Learning, kemudian ada Jurnal Machine Learning Research, ada Information Science, kemudian ada Processing Imaging, ya, Signal Processing, ada Pattern Recognition. Nah, ini kita bisa jadikan sebuah pemetaan, kira-kira seberapa banyak yang bisa kita publikasikan yang sesuai dengan bidang scope kita. Kemudian ini juga ada beberapa publish yang telah terindeks Scopus, ya ini ada 10% dari Sapphire, nah 1% itu dari IEEE, ada misalkan Emerald, ya, ada misalkan di 5% Taylor dan Francis, Wiley, lalu nanti ada beberapa subjects yang rata-rata di Scopus itu ada tentang ilmu kesehatan, ada ilmu fisika, ya, kemudian ada sosial, ada misalkan dari ilmu-ilmu yang lain juga ada. Nah, jadi kalau kita lihat di Simago, di sini adalah jurnal dideretkan berdasarkan ranking. Jadi dia akan membuat sebuah Q1 itu apa sih? Dia impact factor-nya dari 25%. Jadi misalkan semakin dari distribusi tadi, ya itu nilai tertinggi adalah 25%. Nah, ini kalau misalkan Q4 itu di bawah dari 25% dari impact factor yang telah didistribusikan. Jadi Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi jangan kita melihat bahwa Q1, Q2, Q3 itu merupakan rankingan, ya. Rankingan yang memang dijadikan sebuah acuan yang di mana nilainya pasti akan berbeda dengan nilai-nilai yang ada di Q1 dan di Q4. Nah, ini contoh kita misalkan mau mencari atau membrowsing jurnal, ya. Ini tadi ada subjek areanya kita di engineering, kemudian misalkan kita mau mencari tentang electrical and electronic engineering, ya. Misalkan di sini kita coba kalau sudah menemukan jurnalnya, ya, ini lebih baik lagi. Nanti kalau kita coba searching berdasarkan subjek tadi, maka nanti akan muncul semua jurnal-jurnal terkait dengan subjeknya tentang engineering, yang di mana subjek kategorinya tentang electrical dan electronic engineering. Ya, jadi all regions country dari seluruh dunia misalkan, atau mungkin kita mau mencari di Indonesia aja, ya, tinggal kita klik aja, nanti tinggal pilih Indonesia. Dan kita juga bisa pilih di tahun berapa, dari tahun 2016 atau mungkin dari tahun 2017, ya. Nah, nanti di sini, ya, di sini ada proses download data. Ini akan saya gunakan nantinya buat proses pemetaan di Excel tadi. Sehingga nanti saya akan menghitung nilai paper-paper yang tadi saya dapatkan dari publish and perish tadi, lalu kemudian saya coba petakan di Excel, sehingga nanti saya gunakan formula, akan muncul kira-kira paper itu ada di jurnal apa dan masuk di Q berapa. Jadi kita tidak melakukan secara manual, tapi kita melakukan secara formula dari Microsoft Excel. Ya, mungkin kita agak berat nih kalau membaca sebuah paper, kita coba contreng satu persatu. Oh, ini ada machine learning-nya poin 1. Oh, ini ada deep learning-nya 1. Nah, itu akan memberatkan. Sehingga kita membutuhkan sebuah formula yang membantu kita adalah memetakan teks-teks tadi yang terkait dengan pemetaan yang memang telah kita sebutkan. Nah, ini ada beberapa ya untuk mencari jurnal title. Contoh misalkan Power System. Ini ada beberapa dari IEEE Transaction on Power System. Ada juga Power System Technology, ya, atau mungkin nanti di Computer Science dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini ya, ini mungkin kita coba jelaskan sedikit tentang gambar atau dari pemetaan pola yang ada di sini. Di sini kita lihat adalah Q1, ya. Jadi dari kuartil Q1 ini kita lihat dia semua hampir hijau. Artinya apa? Dari sisi kualitas, ya, dari terbitan, dari sisi konsistensi, ya, dia selalu on time dan dia selalu, jadi kalau misalnya ada warna kuning, ya, ini berarti ada sebuah penilaian kurang. Tapi setelah itu hijau terus dari tahun 1999, ya, sampai di tahun 2017 dia selalu hijau. Nah, ini artinya baik. Dan kita lihat sini prosesnya memang di tahun 2000 sempat menurun, ya, tapi dia linear menaik. Nah, ini sebuah penilaian menjadi impact factor yang baik, tinggi. Kemudian ini salah satu luaran, ya, tadi yang kita sebut sebagai IEEE Transaction on Power System. Namun karena ini sifatnya berbayar, kita hanya bisa membaca abstraknya saja, ya. Lalu ada lagi Power System Technology, ini juga sama. Kita lihat sini ada sempat dia, ini adalah Q2, ya. Ini kita lihat Q2, Q2 Q3 nih, tapi nggak kelihatan di sini, ya. Lalu di sini, oke, ini yang
paper kami ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya kami ya di sini tim kami melakukan sebuah submit paper di tahun Oktober 2019. Tapi pada saat diterima oleh si editor itu baru di bulan Februari. Jadi memang ada jeda waktu yang cukup panjang nih, sekitar 4-5 bulan. Sehingga paper kami baru diterima untuk dikoreksi. Jadi bukan di-accepted. Lalu di tanggal 7 Desember, jadi cukup panjang dari Februari 2020 sampai 7 Desember 2020 itu baru proses revisi. Jadi memang dari proses bulan Maret sampai di bulan Desember tadi itu prosesnya sampai berulang kali ya. Kita dari proses yang menggunakan dari sistem yang ada di IAS ini ya sampai berapa kali sampai terakhir by email, sehingga mungkin lebih dari 10 kali kami harus melakukan sebuah koreksi. Baru dinyatakan di-accepted di bulan Maret dan diterbitkan di bulan Juli 2021. Memang cukup panjang untuk menerbitkan di sebuah jurnal, dan ini memang sifatnya masih free ya kalau nggak salah ya. Ya ini baru, tapi saya lihat di sini masih 0,3, tapi sudah masuk kuartilnya adalah Q2. Ya ini sudah masuk ke Scopus. Nah, di jurnal nasional, jadi kalau kita kategorikan yang membedakan antara jurnal nasional dengan jurnal internasional, yang dimaksud dengan pengindeks bereputasi internasional. Jadi kalau di jurnal nasional, boleh berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Yang dimana dalam sebuah terbitan ada penulis yang memang berasal dari 2 institusi yang berbeda. Ya, minimal ada 2 institusi berbeda. Misalkan kalau kita di jurnal ITPLN, ada jurnal petir, ya paling tidak ada 2 penulis yang memang bukan dari internal dari ITPLN. Lalu yang ketiga adalah Dewan Editor, itu sesuai dengan bidangnya. Nah ini kita coba perbaiki agar ya ini juga sama, minimal dari 2 institusi berbeda. Jadi jangan sampai nanti editornya dia adalah bidangnya di ekonomi. Namun pada saat dia memeriksa paper tadi, ternyata di bidang matematik. Ya, ini mungkin yang tidak disesuaikan atau tidak pada bidangnya. Lalu kalau di jurnal internasional, ya jurnal internasional itu berbahasa resmi PBB. Ada Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Jadi ini yang dinyatakan sebagai bahasa resmi PBB. Yang di mana editorial board-nya atau dewan redaksi tersebut minimal berasal dari 4 negara. Jadi kalau ada 10 misalkan, ya setidaknya ada 4 yang memang di luar dari negara berbeda. Ya, termasuk dalam satu nomor terbitan minimal ada 2 negara tadi. Jadi kalau misalkan dari kita misalnya dari Malaysia atau mungkin dari Filipina, nah itu bisa masuk kategori sebagai jurnal internasional. Baik. Nah, ini kita coba diskusi lagi terkait dengan luaran jenis-jenis publikasi. Tadi ada seminar, kemudian ada seminar nasional, internasional. Ya, kalau nasional kita banyak ya, internasional tadi kita bisa melihat dari allconference.com. Lalu ada yang terindeks Scopus dan tidak terindeks. Ini akan kita coba klasifikasikan. Lalu ada jurnal ya, jurnal nasional dan juga jurnal internasional. Nah, di jurnal nasional terbagi menjadi 2. Ada jurnal terakreditasi, ini kita bisa lihat dari Sinta 1 ya, dari sintaristekdikti.go.id. Kemudian ada juga jurnal nasional yang belum atau tidak terakreditasi. Lalu ada juga jurnal internasional yang memang baru skala internasional tapi belum bereputasi. Namun jurnal yang kedua adalah jurnal internasional yang bereputasi. Jadi yang bereputasi yang telah diindeks oleh lembaga-lembaga seperti tadi ada Scopus, ya kemudian ada juga lembaga-lembaga seperti DOAJ. Nah, itu adalah sebuah lembaga-lembaga yang mengindeks jurnal-jurnal yang bereputasi. Kemudian kita coba lakukan tahapan proses penulisan artikel ilmiah. Jadi ini paling penting buat kita. Ya, pertama kita tentukan jurnal mana yang mau kita coba sasar, ya, jurnal mana yang mau kita tuju. Lalu pada saat kita sudah mendapatkan, tadi kita bisa lakukan menggunakan Simalgo JR ya, atau di Sinta ya, itu di jurnal nasional menggunakan Sinta 1 dan Sinta 6, kita cari jurnalnya. Setelah kita temukan, kita buka ya, karena semua sudah berbasis pada website jurnal tersebut. Yang pertama kali kita cari adalah pencarian petunjuk penulisan atau template, atau misalkan author guidelines-nya. Ada nggak misalkan di jurnal tersebut memberikan sebuah petunjuk atau guide tadi? Ini pasti wajib harus ada ya.
Kalau sudah ada, kita lihat kira-kira bentuknya seperti apa, gaya selingkungnya seperti apa. Nah, ini harus kita perhatikan, jangan sampai kita melenceng, karena beberapa editor, terutama editor-editor yang untuk jurnal internasional yang bereputasi, kalau kita sudah mensubmit jurnal tiba-tiba tidak sesuai dengan template, itu bisa langsung di-reject, langsung ditolak. Ya. Maka yang pertama kali kita harus coba perhatikan, kita tulis sesuai dengan petunjuk penulisan yang ada di jurnal tersebut. Kedua adalah yang paling gampang, coba kita cari salah satu contoh artikel yang sudah pernah ada di jurnal tadi sebagai acuan kita nih untuk melihat bagaimana gaya penulisan, gaya citation style-nya seperti apa, kemudian sistematika penulisan supaya menjadi acuan kita untuk menulis. Walaupun ada kalanya mungkin ini juga salah ya, tapi setidaknya ada sebuah acuan kita untuk membuat sebuah paper. Yang ketiga adalah penulisan mengikuti petunjuk tadi, usahakan jadi pustaka. Ya, ini paling penting ya. Jadi misalkan kita menulis artikel, kemudian kita sudah jadikan sebuah petunjuk, karena beberapa jurnal itu mempunyai gaya selingkung ya, atau format yang mungkin tidak sama. Ada mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Misalkan di jurnal A menggunakan referensinya dengan APA style, lalu di jurnal B menggunakan misalkan IEEE ya, atau menggunakan font cover. Nah, ini kita harus coba periksa menjadi sebagai pustaka kita. Jadi kita jadikan, oh nanti kalau misalkan ada menggunakan guide style untuk ini, kita sudah punya pustakanya. Lalu setelah itu kita coba kirim naskah kita dengan submit, ya, kemudian mengembalikan naskah kalau ada perbaikan. Ya, ini biasanya 1001 yang langsung diterima. Kita langsung coba perbaiki naskah kita. Kemudian ya, ini biasanya enggak sekali dua kali ya, bisa beberapa kali. Contohnya untuk jurnal-jurnal yang mempunyai reputasi tinggi. Jadi pengiriman naskah yang sudah diperbaiki, sampai nanti proses pengiriman naskah dan dipublikasikan. Ini adalah tahap proses untuk penulisan artikel ilmiah. Jadi inilah yang menjadi acuan kita bagaimana kita untuk menulis sebuah paper yang akan kita terbitkan di sebuah jurnal. Nah, jadi strateginya tadi adalah bagaimana kita memahami ruang lingkup, kualitas dan persyaratan jurnal ya yang disasar, memahami langkah-langkah teknis, kemudian memahami teknis dari proses editorial dan mitra bestari. Nah, ini yang paling penting di sini adalah kita ikuti saja kemauan dari masing-masing editorial atau sebagai reviewer, ya permintaannya seperti apa, coba kita untuk akomodir, untuk kita perbaiki. Selanjutnya adalah kiat dan prosedur publikasi email untuk jurnal. Nah, ini ada beberapa pilihan. Jadi kalau conference ini sebetulnya sebaiknya dihindarkan sebetulnya. Tapi kalau emang ya ini ada conference proceeding, ini gambarnya tidak direkomendasikan sepertinya. Lalu ada scientific journal, kalau jurnal ilmiah yang sifatnya lokal sebaiknya jangan. Lalu ada jurnal ilmiah nasional, kalau tidak terakreditasi juga kalau bisa jangan ya. Nah, kalau terakreditasi oke gitu kan, gambarnya mungkin berbeda. Lalu jurnal ilmiah internasional ya tidak terindeks sebaiknya dihindarkan. Nah, kalau terindeks nah ini wajah resminya ada dua. Ini coba jenis publikasi coba kita jadikan tujuan untuk dipublikasikan. Nah, ini sebetulnya tadi kekuatan kita bagaimana kita untuk menulis sebuah paper ya. Yang pertama, bagaimana kita menampilkan kontribusi kita dari hasil penelitian yang kita lakukan. Ada nggak kontribusinya? Ada tidak dampaknya? Nah, ini akan muncul paling tidak di conclusion, ada di discussion ya, supaya nanti review membaca, oh ternyata memang ada dampak dari permasalahan yang disebutkan di introduction, kemudian ada kontribusi yang bisa dirasakan dari dampak hasil penelitian tersebut. Yang kedua adalah susunan penulisan. Ya, ini paling umum ya, paling lazim mungkin kita mengenal istilah sebagai IMRAP ya. Ada introduction, ada methods, ya, ada result and discussion. Jadi ada sistematika penulisan yang paling lazim. Lalu yang ketiga adalah judul harus singkat, padat dan jelas menunjukkan kontribusi. Jadi ini pengalaman pribadi ya sebetulnya, beberapa paper-paper yang coba kami submit itu kalau terkait dengan judul suka dikoreksi ya. Jadi misalkan judul tidak mencerminkan hasil yang telah dibuat ya. Jadi hindarkan judul seperti analisis, kemudian kajian atau misalkan pengaruh, karena itu tidak ada proses hasil yang disebutkan. Jadi masih proses seperti proposal ya. Ini coba kita hindarkan. Lalu abstrak ya, poinnya ini nanti ada field establishment ya, kajian kita di mana, ada problemnya bagaimana, lalu metodenya dan hasil yang coba kita sebutkan. Syukur-syukur kita bisa memberikan sebuah rekomendasi di abstrak tadi. Lalu ada masalah ya, masalah penelitian ini ya, tajam, eksplisit dan dandasi. Memang ini menjadi perbanyak ya, paling banyak yang dikembalikan. Kira-kira permasalahannya apakah sebuah permasalahan yang memang mempunyai kualitas baik atau hanya yang dibuat-buat seperti itu kira-kira ya.
yang sering diberikan ke kami. Lalu metode yang diusulkan ya, apakah bisa divalidasi atau mungkin ada pengukuran secara efektivitasnya. Lalu ada penelitian kesimpulan ya, yang paling penting ya, kalau kita menulis jurnal, misalkan di jurnal nasional yang terakreditasi atau mungkin menulis jurnal yang internasional bereputasi, upayakan referensi yang ada di daftar pustaka kita itu berdasarkan lebih tinggi atau tidak, atau paling tidak sama dengan kualitas jurnal yang kita sebutkan. Jadi kalau kita mau menuliskan di jurnal yang terindeks Scopus, artinya kita coba cari referensi yang memang berasal dari jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Jadi jangan ambil dari Wikipedia misalkan ya, atau dari jurnal-jurnal yang dibawa dari kualitas jurnal. Itu pasti akan ditolak ya. Mereka akan mengoreksi bahwa referensi tidak layak untuk dijadikan sebagai referensi di penulisan kita. Nah ini secara umum ya, sistematika menulis sebuah jurnal, ada title, author, ya afiliasi. Saya kira ini mungkin kalau kita akan bahas terlalu panjang, tapi setidaknya kita mengetahui ya. Jadi ada poin-poin dari title, judulnya, kemudian harus menyebutkan nama personil, penulisnya siapa saja. Ada afiliasi atau institusi yang disebutkan, kemudian ada abstrak, lalu ada introduction, method, result, conclusion, reference. Nah, ini mungkin ada waktu khusus nanti akan kita bahas kira-kira bagaimana membuat sebuah abstrak, bagaimana membuat sebuah pendahuluan. Ya, ini memang mempunyai teknik khusus supaya bagaimana si pembaca itu mengetahui yang akan coba kita sampaikan. Ya, ini ada teknik atau trik khusus supaya tulisan kita memang enak dibaca. Kemudian, nah ini tadi sudah sampai di sini ya. Ini ada beberapa bimbingan. Oke, ini ada beberapa aplikasi. Kita akan menggunakan Publish or Perish, Screening Data. Mungkin izin share saya lagi, Chen. Saya akan coba Publish and Perish. Iya, Ya. boleh Pak. Baik, ini saya hanya mau mengulang yang kemarin ya. Mau mengulang yang kemarin, karena yang kemarin itu belum mendapatkan abstraknya, baru mendapatkan keyword-nya saja. Ya. Jadi misalkan ini ada author, misalkan di sini coba saya hapus dulu ya. Jadi sebaiknya gini, kita membuat sebuah my search. Di sini ada misalkan saya buat folder machine learning and deep learning. Kemudian ada smart farming ya, kemudian ada misalkan fuzzy logic, ada IoT, ada urban farming. Ini terkait dengan kajian riset yang coba saya lakukan supaya nanti tidak tercampur. Ya ini lebih nyaman sebetulnya. Jadi artinya di sini saya akan coba memberikan sebuah mengklasifikasikan. Nah, yang kedua adalah ada beberapa pilihan ya. Ini ada Crossref, Google Scholar yang kemarin dicoba didemonstrasikan, kita menggunakan Google Scholar. Nah, yang sekarang coba kita menggunakan Scopus misalkan, Scopus ya. Scopus. Nah, di Scopus ini ya, di Scopus ini untuk di Publish and Perish maksimum hanya 200 data. Ya, bagaimana supaya kita mendapatkan paper yang lebih spesifik? Saya lebih nyaman kita membuat pembatasan. Jadi kalau saya sebutkan dari 2015 sampai di tahun 2020 misalkan, ya 2020 di sini, itu akan melebihi dari 200 kata. Ya, sehingga 200 data. Sehingga saya lebih nyaman misalkan di tahun 2016 misalkan. Jadi per tahun atau misalkan terlalu banyak nih, masih lebih dari 200. Saya ambil 2015, 2015. Jadi memang akan banyak di sininya. Misalkan autornya, misalkan saya coba mau mencari, ini karena coba saya bikin nol dulu ya. Ini autornya, misalkan saya coba mencari nama pembimbing saya, misalkan Pak Profesor Kudang ya. Jadi seminar Boro Kudang, DR. Kudang. Nah, coba saya search di sini. Ya. Oke, di sini tidak ada. Berarti kalau misalkan seminar, ya di sini seminar tahun. Oke, ternyata nama seminar banyak, ya. Nah ini sebetulnya melebihi dari, oke, ada 79 kata, 79 data. Nah ini juga afiliasi, misalkan saya mau menggunakan PLN University atau Institut Teknologi PLN, ya. Kemudian publication. Lalu misalkan di sini saya mau mencari title-nya di judul tersebut yang mencantumkan tentang machine learning misalkan, machine learning. Ya.
Coba saya searching di sini. Oke, nah ternyata di sini banyak yang menyebutkan ya machine learning untuk misalkan menggunakan teori untuk otomatisasi yang lain ya. Ini ada beberapa. Nah, karena saya mencari fokus saya di bidang misalkan urban farming ya atau di smart farming, maka biasanya saya membuat di sini lebih spesifik. Ya, ini lebih dari 200 kata nih saya. Oke. Nah, di sini saya coba keywordnya misalkan gampangnya machine learning. Nah, yang mungkin teman-teman di sini coba ketahui ya di sini adalah kita bisa menggunakan logika and ya or atau not. Jadi misalkan machine learning ini terkait dengan misalkan atau ya or dengan deep learning misalkan. Kemudian ini saya coba kasih ini ya. Jadi nanti kalau ada pencarian kata kunci dengan machine learning atau deep learning, lalu nanti saya coba misalkan N tentang misalkan smart farming atau smart farming. Oke. Nah, oke, sambil mencari ternyata ada 173 result ya, ada 173 ya. Nah, ini sudah kita ketahui ya. Nah, karena kita coba mau mencari, oh ternyata di sini ada namanya ini, misalkan review. Saya coba ini saya ganti menjadi pakai not gitu, not review. Jadi artinya apa? Saya akan menghapus review-review tadi, seperti itu. Nah, ini coba kita save, simpan, kemudian kita erase ya. Nah, ini coba saya sebutkan di sini adalah misalkan machine learning, DL, kemudian smart farming tentang tadi IoT nggak ada ya. 2000. Oke. Saya seperti ini, simpan. Kemudian di sini akan saya buka Mendeley saya. Mendeley berarti harus ini dulu ya. Saya stop share lagi ya. Saya stop share, saya buka Mendeley saya. Jadi tadi kenapa saya menggunakan Mendeley ya? Di sini saya mau membuat contoh di sini. Contohnya saya buat folder baru deh supaya nggak tercampur. Folder baru. Folder baru. Misalkan foldernya contoh. Ya, contoh. Di sini saya coba buka tadi adalah ML model open. Nah, oke. Ternyata sih udah. Nah, ada beberapa yang memang misalkan abstraknya belum ada. Ya, ini kalau seperti ini kan belum ada abstraknya nih. Karena kita butuh nanti abstrak ini untuk kita petakan menjadi supaya, oh ternyata ini ada membahas tentang machine learning. Oh ini membahas tentang smart farming. Oh ini membahas tentang fuzzy. Sehingga kita butuh ada abstraknya di sini. Nah ini ini ada beberapa, kita klik kanan update details. Nah otomatis nanti ada. Nah supaya gampang, saya lebih gampang Ctrl A, kemudian saya coba update detail semua. Maka nanti pada saat kita cek sini akan muncul semua abstraknya. Oke. Nah, pada saat di sini ya, nanti setelah ini baru saya convert ke Zotero. Ini agak memang apa namanya? Artinya saya menyimpan ini ya. Ini saya klik kanan ya, klik kanan, coba saya ekspor ya. Saya ekspor menjadi misalkan tadi misalkan Mendeley ya. Mendeley contoh biar gampang nyarinya. Oke, simpan. Nah, saya buka Zotero saya. Ini supaya kita menemukan gaps yang akan kita coba cari Zotero-nya di mana nih? Power slide, Mendeley.
Sebentar, ini belum. Oh, ini dia. Oke. Share. Ya, ini misalkan saya buka lagi di sini file tadi, ya. Kita coba import filenya. Ini ada bibliotext dari Mendeley tadi, kita next saja. Lalu nanti di sini ada file tadi, di sini adalah Mendeley contoh, ya, open. Copy, kita next. Oke, sambil menunggu proses untuk importnya. Nanti kalau yang setelah di Zotero, ya kita coba visualisasikan tadi. Oke, mungkin kira-kira butuh 1 menit atau 2 menit untuk import ini. Ya, sebanyak 173 item di import, kita finish. Oke. Oke, ini kita coba. Nah, ini kita coba formatnya CSV. Kita buka misalkan di sini export items-nya dari data tadi smart farming 1. Oke. Nah, baik. Oke, di sini saya akan coba buka Excel-nya. Nah, di Excel ini nanti kita akan coba ini karena butuh waktu ya, nanti kita modifikasi, nanti kalau perlu formula-formulanya saya akan coba bantu berikan. Jadi nanti ada beberapa ini contoh ya, ini ada jurnal artikel, kemudian nanti di sini ada kita petakan ya. Di sini kita petakan berdasarkan cukup panjang ya. Oh, dia ada di Q1, ini kita tidak menggunakan secara manual, kita menggunakan sebuah formula yang ada di sini ya. Lalu nanti misalkan di objek ini apakah ada namanya misalkan chlorophyll, oh ternyata di antara 10 paper ini yang membahas chlorophyll itu ada 1, 2 ya, ada sekitar 7 yang membahas. Lalu yang membahas temperatur di sini ada 6. Kemudian di sini yang membahas tentang misalkan dari angin ya atau cuaca, location ya. Kemudian ini ada tipe ML-nya, machine learning-nya menggunakan machine learning, hampir semua menggunakan machine learning. Lalu ada juga menggunakan regresi, ada deep learning, kemudian random forest, ya ini ada beberapa metode-metode yang ada seperti ada support vector regresi, ada klasifikasi, ada decision tree. Nah ini proses yang ada semua di sini. Di sini kita sudah bisa membuat satu paper sebetulnya, ya. Jadi kita bisa melihat dari kajian systematic literature review, ya ternyata ada objek prediksi yang banyak digunakan, misalkan untuk gelombang, untuk misalkan cuaca, untuk lokasi. Nah, ini ada beberapa objek di mana objek itu menggunakan misalkan ada dengan chlorophyll ya, dengan objek prediksi menggunakan tadi ada SVM ya dengan. Nah, ini kita bisa menjadikan satu paper sebetulnya untuk systematic literature review. Nah, ini yang mungkin perlu disampaikan yang kemarin belum sampai karena apa? Kemarin tuh kita baru mendapatkan judulnya saja, atau baru mendapatkan judul tapi belum mendapatkan proses dari abstraknya. Nah ini dia abstraknya. Nah abstrak ini yang penting kita coba temukan ya, supaya nanti kita bisa petakan di paper ini bahasan tentang yang ada di jurnal tersebut, misalkan apakah objeknya di apa ya, ini bisa aja nanti kita tambahkan, oh ternyata dia membahas tentang IoT ya, oh dia menggunakan satelit, ya dia menggunakan untuk kasus di perairan. Lalu ini ada beberapa tipe-tipe yang lain. Ini kita bisa jadikan sebuah systematic literature review untuk dijadikan sebuah publikasi sebelum kita melakukan sebuah penelitian. Ya. Nah, mungkin kira-kira itu penyampaian dari saya. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Mungkin sebelumnya saya kembalikan kepada Cendik ya. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Riki atas penyampaian materinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Mungkin untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Untuk dari kolom chat tadi ada yang berapa minta record-nya. Oh ya, nanti untuk disampaikan ke kakak-kakak panitia, mungkin nanti bakal di-share record-nya. Oh iya, satu lagi Mbak Chen.
Iya, Pak. Memang tadi yang di Scopus kita membutuhkan API key-nya, ya. Jadi Oh, karena Scopus itu sifatnya berbayar, kita perlu mengambil database yang ada di Scopus tadi, maka dia membutuhkan API key-nya. Nanti kita tinggal login aja dari Elsevier, ya, bisa menggunakan email, nanti diberikan API key-nya untuk kita coba masukkan di publish or perish tadi. Kira-kira itu, oke. Chen. Mungkin itu apa perlu tutorial juga, Pak, atau Oke, sebentar. enaknya seperti ya sepertinya seperti enak langsung dikasih, Ya, Pak. karena ada beberapa mungkin yang diminta adalah key ya. Hmm. Jadi coba saya share di sini. Ya, mungkin pada saat tadi kita menggunakan publish or perish ya. Nanti yang diminta adalah key-nya. Jadi silakan Bapak Ibu atau teman-teman yang lain. Nah, ini key ini bisa kita copy ya. Kita copy yang diminta di toolbox-nya yang ada di publish or perish. Jadi nanti Elsevier developer tadi itu sama akunnya kita akun di Mendeley. Jadi kalau teman-teman sini mempunyai akun Mendeley, silakan nanti buka dari dev Elsevier ya, masukkan akun dan login. Nanti tinggal masukkan dari proses API tadi kita copy aja. Ini kita copy ya, copy masukkan di publish or perish. Kira-kira itu Chen yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih Pak Riki atas tutorialnya. Mungkin beberapa teman-teman ada yang udah ikut coba tutorialnya dan ada yang ingin ditanyakan atau boleh juga bertanya seputar materi yang sudah disampaikan. Juga boleh melalui kolom chat box atau bisa untuk raise hand jika ingin bertanya langsung. Boleh teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, masih malu-malu nih Pak. Oke, ini ada dari Bu Dina Pak ingin bertanya. Silakan Bu Dina. Oke, makasih Chen. Assalamualaikum Pak Riki. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit mau tanya Pak. Tadi yang dicoba dipraktekkan tadi, yang untuk sampai masuk ke Excel-nya itu, data yang diambil tadi itu yang dari Mendeley ya Pak? Kalau yang dari publish or perish, apa yang dari publish or perish ya tadi? Oke. Coba tadi. Oke, jadi baik. Terima kasih Bu Dina atas pertanyaannya. Jadi pertama adalah pertanyaan yang dari Mendeley, kemudian kita coba import ke Zotero, karena beberapa saya cari fungsi Mendeley yang di-convert menjadi CSV itu belum ada. Sehingga saya membutuhkan Zotero, yang dimana file dari Mendeley tadi saya import ke Zotero, kemudian saya coba import lagi, saya export lagi menjadi CSV. Nah, contohnya seperti ini, misalkan saya mau mengambil data dari tadi ya, yang ini karena sudah jadi. Nah, ini tadi kan data dari apa namanya, dari Zotero tadi, dari Zotero. Saya coba buka filenya. Kemudian, oke, dia masih loading, cukup lama. Kemudian di sini saya coba sebagai koma ya. Kemudian nanti di sini adalah load data. Oke. Ada 173 data yang disebutkan tadi di sini. Nah, ini kan tadi kalau kita ambil dari Mendeley, itu baru nama author dan title-nya saja. Sedangkan kita butuh abstraknya. Di sini abstraknya sudah ada. Jadi ini nanti yang ini abstraknya di sini. Nah, nanti kalau ada yang nggak penting-penting seperti misalkan access date atau mungkin namespace bisa kita hapus ya, supaya tidak terlalu panjang ke belakangnya. Jadi nanti data dari Zotero tadi, yang kita butuhkan tadi adalah abstrak tadi. Abstrak tadi, kemudian nama jurnalnya, ya, ini diterbitkan di Biosystem Engineering, ya, kemudian di Computer and Operational Research, kemudian judulnya ini. Lalu memang pertama kali kita mau melihat kira-kira pembahasan paper ini ada di ruang mana, apakah terkait dengan riset kita, sehingga nanti kita buat di sini di contoh ya, karena saya nggak terlalu banyak ya, coba saya 10 dulu, 10, ini ada jurnal artikel terbitkan di tahun 2021, lalu nama-nama autornya, kemudian ada judulnya, lalu ada title publication-nya, ini nama jurnalnya, ini nama jurnal dari Remote Sensing and Environment, ada jurnal, ada proceeding dan sebagainya, lalu ada ISSN-nya, ada DOI-nya,
lalu ada URL. Nah, di sini ada abstraknya. Di sini abstrak ini nanti akan coba, ya mungkin belum dianalisis di sini ya. Di sini saya baru coba petakan, kira-kira di abstrak yang tadi disebutkan, itu membahas nggak tentang misalkan, ini kan ada dari Y2 ya, Y2 itu dari Y2 di sini kita coba melihat dari proses yang ada di abstrak tadi di sini. Jadi kalau kita lihat formula ini, ya di formula ini kita lihat di sini ada, dia akan melihat dari manual teksnya, kemudian dari abstraknya, kemudian dari title-nya. Ternyata dia menemukan ada pembahasan tentang chlorophyll 1 misalkan. Ini kita coba petakan dulu di sini objeknya, ya terkait dengan objek smart farming. Lalu di sini menggunakan tipe-tipe machine learning-nya, ya. Di machine learning kita coba periksa lagi. Oh ternyata ada yang memberikan pengertian tentang machine learning ada 1. Jadi memang belum kita analisis, tapi baru kita coba temukan pembahasan dari ruang atau di scoop paper-paper yang ada. Jadi kenapa saya lebih nyaman di Scopus, karena kalau di Scopus tuh sejujurnya reputasinya bisa dipercaya kalau menurut saya. Jadi apalagi kalau sudah masuk ke Q1 ya, ini kan Q1 ya. Nah, bagaimana kita menentukan Q1 tadi ya? Ini kan ada Q1, Q2, ini contoh tidak ada Q-nya ya, seperti IEEE Explore ini, itu tidak ada Q-nya kalau di Simago. Kita ambil data dari data dari Simago. Jadi dari Simago tadi kita download, ini hasilnya, kemudian nanti di sini kita buat formulanya, bahwa formula ini, ya ini ada VLOOKUP ke Scopus di sini. Jadi kita akan melihat, oh ternyata jurnal yang ada di sini masuk ke kategori Q1. Nah ini kita, jadi ini sangat membantu saya sekali ya. Jadi nggak perlu lagi kita membuat secara manual, kita buat formal-formal seperti ini, dia akan menentukan, memetakan, oh di Q2 ya. Nah ini sebagai dataset yang ada di Simago. Kira-kira itu, Dina. Ya Pak, untuk yang tadi objek, kemudian tipe segala macam tadi itu kita tentukan sendiri atau memang udah terbentuk dari dari itu tadi Pak? Oke, ini kita tentukan sendiri. Ini kita buat sendiri. Ya, memang kita baca abstraknya dulu. Oh ternyata ada bahas chlorophyll. Nah, kalau ada kita baca ada IoT misalkan tambah lagi IoT ya objeknya, atau mungkin ada tentang urban farming. Nanti bisa kita tambahkan di sini. Oke Pak. Ya, makasih ya Pak. Sama-sama Bu Dina. Terima kasih Bu Dina atas pertanyaannya. Mungkin Pak Rik, saya izin mengingatkan soal yang kemarin Pak di kolom chat box yang Bapak bilang ingin menambahkan sesuatu itu dari pertanyaan Ibu Dina ya. Iya, betul Ibu Dina. Kemarin pertanyaan Ibu Dina sebetulnya tadi sudah terjawab ya. Jadi pertanyaan Ibu Dina itu adalah bagaimana kita mau memetakan tadi untuk menentukan red gap tadi. Nah, di sini saya kasih contoh tadi. Ini kita butuh Excel ini ya untuk membuat sebuah riset gap kita ya. Jadi ada beberapa metode yang digunakan penelitian sebelumnya ya, kemudian dia menggunakan objeknya apa. Nah, inilah kita tidak membuat secara manual atau kita baca enggak. Kita tinggal menggunakan formula-formula yang ada di sini. Nanti kalau mau membutuhkan akan saya share ke teman-teman yang membutuhkan ya. Nanti kita tinggal ganti-ganti aja ininya misalkan terkait dengan objek kita. Misalkan kalau boleh tentang TORIS ya, tentang misalkan model cerdas atau artificial intelligence atau mungkin tentang gelombang, nah itu bisa dijadikan sebagai objeknya ya, terkait dengan metode-metode apa saja. Karena saya tadi ada machine learning, ya mungkin mau tambahkan tadi terkait dengan ada deep learning juga boleh ya, ini bisa dijadikan sebagai salah satu acuan. Nanti Bapak Ibu atau teman-teman bisa memodifikasi ya, yang penting formulanya tidak hilang ya. Kira-kira itu Chen yang kemarin mau saya sampaikan ke Bu Dina. Oke. Terima kasih Pak Riki atas jawabannya. Mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya sekali lagi, saya ingatkan boleh melalui kolom chat box atau ada pun yang ingin bertanya secara langsung boleh menggunakan fitur raise hand. Nah, ini untuk di kolom chat box sudah ada pertanyaan nih Pak dari Pak Syah Alam. Selamat pagi Bapak Ibu, izinkan saya bertanya, apakah untuk systematic review itu hanya dilihat dari topik, metode, dan reputasi jurnal saja? Apakah hasil yang didapatkan tidak dianalisa juga? Baik, terima Gimana kasih. itu, Pak? Nih Pak Syah Alam, apa kabar Pak Syah Alam? Terima kasih Pak pertanyaannya. Memang jujur kalau buat systematic literature review, bahwa hasilnya tersebut memang harus wajib dianalisis. Yang di sini coba kami sampaikan bagaimana kita membuat sebuah
literatur review dulu. Kita mau mencari literatur-literatur terkait dengan riset kita, atau saya sebutnya sebagai related research. Nah, kalau kita menjadikan sebuah kajian tersebut menjadi luaran publikasi yang kita sebut sebagai SLR, maka kita wajib membuat sebuah analisis hasil yang bisa kita sebutkan. Nah, itu kemarin sudah disampaikan oleh Pak Abdul Haris ya, nanti bagaimana kita membuat sebuah proses publikasi dari beberapa kajian-kajian literatur yang dijadikan sebagai sistematik literatur review, kita coba menjadikan compare, kita bandingkan, kita analisis hasil A, hasil seperti apa, metode B seperti apa, itu bisa kita lakukan pada saat kita membuat sebuah publikasi luaran. Yang disebutkan di tahapan ini adalah tahap di awal, kita mau mencari kajian literatur review dulu, setelah itu baru kita membuat sebuah sistematik literatur review. Kira-kira itu, Chen, mudah-mudahan bisa menjawab. Mungkin kalau ada teman-teman yang lain bisa membantu, ya dipersilahkan juga. Oke, terima kasih Pak Rizky atas jawabannya. Mungkin Pak Syalam, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari jawaban Pak Riki tadi atau udah cukup? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, dari teman-teman dan Bapak Ibu dosen, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Boleh melalui kolom chat box atau bisa juga bertanya langsung nih ke Pak Riki langsung. Oke. Oke, sepertinya ada Pak Rahmat Arianto, Pak, yang ingin bertanya langsung. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum Mbak Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Wah, nih, calon Ya, dokter ini. mau tanya ini sebenarnya curhat ya. Jadi kalau berdasarkan impact faktor tadi yang dipublikasi, misalkan saat ini impact faktor ketika saya mau submit itu berada di Q3. Tetapi ketika publish itu mungkin bisa jadi turun ataupun naik. Nah, kalau berdasar impact factor kan berarti penghitungannya 2 tahun yang belakang nih. Ya. Belum tentu ke depannya karena proses publikasi internasional jurnal itu kan butuh waktu yang lama, bisa jadi turun malah jadi Q4 yang dimana Q4 itu biasanya identik dengan jurnal predator seperti itu. Nah, apakah ada tips and triknya, misalkan harus ada apa namanya impact faktor berapakah yang minimal sehingga nanti turunnya paling nggak sampai di Q4 atau bagaimana? Terus pertanyaan berikutnya adalah apakah ada ciri-ciri tertentu ketika mau publikasi ke Q2? Kan tadi Pak Riki menunjukkan yang di Q2 itu ada nama Pak Riki lah, sehingga mungkin bisa bagi tips and triknya juga seperti itu, Pak. Oke. Itu aja pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Pak Rahmat pertanyaannya. Ya, terima kasih juga ya. Ini curhatnya. Ya, ini memang kalau saya sebutkan tadi, pada saat kita coba mau mempublish atau mensubmit jurnal yang kita tuju, itu ada di Q3 misalkan atau di Q2. Ternyata pada saat kita coba submit, ada proses review, pas diterbitkan dia turun menjadi Q4. Ya. Nah, mungkin trik yang coba saya sampaikan di sini Pak Rahmat adalah saya akan coba melihat dari Scimago yang ada di paper tersebut. Karena saya akan melihat kuartil dari tadi yang saya sebutkan ya, warna hijau selama 2 tahun. Misalkan dia konsisten selama 3 tahun atau 4 tahun terakhir itu selalu warna hijau. Ya. Atau mungkin saya lihat SGR dia selalu linear naik ke atas, tidak menurun. Nah, ini ada prospek bahwa kemungkinan besar jurnal ini mempunyai impact factor yang stabil dan bisa ada peningkatan. Jadi kalau kita buka di Scimago, mungkin para bisa buka juga ya, di Scimago itu ada namanya kayak semacam jurnal apa yang mau di mana kita cari dan kata kuncinya apa, maka akan muncul tuh ada negaranya di mana, kemudian subjek area seperti apa, lalu publisher-nya di mana, sampai nanti akan muncul sebuah grafik-grafik yang tadi saya sebutkan ada warna hijau, oh hijaunya ternyata selama 5 tahun belakangan ini itu selalu konsisten. Nah, itu menjadi sebuah acuan bahwa oh ternyata jurnal adalah jurnal yang sehat. Tapi kalau kita lihat fluktuatif nih, kadang naik, tiba-tiba turunnya jomplang, nah itu sebaiknya kalau saya menghindarkan. Nah, yang kedua terkait dengan tadi Q2. Memang sebetulnya di niat awal kami itu sebetulnya tidak ada Q-nya, karena ini adalah sebuah luaran penelitian yang memang harus kita masukkan, kita publikasikan. Nah,
jujur sampai 13 atau 14 kali kalau nggak salah ini proses reviewnya, bahkan sampai mau di-reject. Jadi sekitar ada 4 atau 5 reviewer, 2 itu bilang tidak layak, sehingga sempat ini dalam 2-3 bulan tuh tidak diprogres oleh si editor. Kemudian ada dapat email lagi untuk diprogres. Jadi kalau untuk Q2 tadi sebetulnya kalau saya sebut sebagai ada keberuntungan sih Pak Rahmat ya. Jadi niat kami sebetulnya untuk publikasi ternyata masuk ke Q2. Ya mungkin target kami dan nanti Q1 mudah-mudahan bisa terlaksana. Tapi kalau menjawab tadi kita akan lihat track record dari jurnal tersebut selama 3 atau 4 tahun terakhir. Karena yang dihitung adalah 2 tahun terakhir nih impact factor. Jadi kalau misalkan di 2020, dia akan menghitung dari 2018 dan di 2019. Kira-kira itu Pak Rahmat mungkin bisa membantu untuk menjawab. Terima kasih. Sangat membantu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat atas pertanyaannya. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan kembali. Untuk Bapak Ibu dosen ataupun teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh di kolom chat box atau langsung gitu mau nanyanya. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Mungkin ini ya, saya tadi coba kalau mengusulkan mungkin ke Pak Abdul Haris ya sebagai Ketua Riset Center, kapan kita mengadakan workshop nih Pak, supaya nanti kita bisa melakukan analisis secara bersama-sama menggunakan tools-tools yang tersedia. Nanti bisa saja dari teman-teman yang mempunyai scope atau objek penelitian, mempunyai keyword masing-masing, nanti kita bareng-bareng nih sama-sama kita buat semacam kajian literatur, sampai nanti kita buat gap risetnya, sampai nanti kita coba buat langkah awal seperti studi pendahuluan ya, studi pendahuluan untuk mempublikasikan hasil dari kajian literatur yang kita dapatkan. Ini mungkin hanya usul aja sih, karena kalau sekedar untuk webinar seperti ini, saya kira tidak terlalu optimal ya, karena hanya sekedar tahu tapi ntar lupa lagi. Tapi kalau kita mencoba, kita sama-sama ya menggali dengan kasus kita yang berbeda-beda, ada kemungkinan nanti kita bisa menguasai secara bersama-sama. Itu aja sih, Jan, kira-kira. Iya, langsung praktek gitu ya Pak. Gimana Pak Haris? Ya, siap-siap. Insya Allah saya sudah menyiapkan rencana dan juga nanti kita siapkan kurikulum untuk kegiatan ya, termasuk workshop dan lain-lain. Salah satu nanti mungkin kegiatan pertama di Agustus, insya Allah untuk workshop. Nanti kita akan share kok informasinya. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, berarti udah ada agendanya nih Pak. Siap. Oke, nanti teman-teman bisa siap-siap aja untuk Bapak Ibu dosen juga. Nanti kita coba infokan apa aja yang dibutuhkan untuk workshopnya nanti. Biar nanti waktu mulai udah enak gitu, nggak harus download dulu seperti kemarin. Oke, apakah dari Bapak Ibu dan teman-teman ada yang ingin bertanya kembali seputar materi yang disampaikan ataupun sekilas tutorial yang kita lakukan hari ini? Oke. Oke. Sepertinya ini antara masih malu-malu atau udah jelas nih, kayaknya udah jelas nih Pak. Alhamdulillah. Oke. Mungkin kalau apa kita tunggu dulu nih Pak? Takutnya ditutup nanti ada yang ingin nanya nih. Ya, silakan Kak. Oke, kita tunggu sampai 11.15 ya. Jadi buat Bapak Ibu dosen ataupun teman-teman yang ingin bertanya, silakan melalui kolom chat box atau bisa langsung raise hand untuk menanyakan pertanyaannya.
Oke. Sepertinya ini udah cukup jelas kayaknya Pak. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan. Amin. Oke. Mungkin kita tutup aja kali ya Pak. Oke, ya. Mungkin teman-teman Oke. mau siap-siap sholat Jumat kali ya. Iya, benar Pak. Oke, jadi terima kasih Pak Riki atas materi yang udah disampaikan, juga sharing knowledge-nya. Mungkin dari Pak Riki bisa menyampaikan closing statement untuk teman-teman yang udah hadir di webinar kali ini. Oke, wajib ya closing statement ya. Iya, Pak, biar semangat. Oke, yang pertama mungkin saya terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir, kita diskusi bersama. Ya, di sini saya bukan untuk mengajar, tapi saya untuk belajar. Mudah-mudahan ada perbaikan, ada peningkatan untuk kualitas kita masing-masing. Mungkin dari closing statement saya, mungkin kalau kita bekerja dengan otot, mungkin hasilnya hanya pas-pasan ya, hanya pas. Kalau kita bekerja dengan otak, ya mungkin hasilnya cerdas. Namun yang paling penting adalah kita bekerja dengan ikhlas, karena hasilnya itu tidak akan terbatas. Demikian dari saya, terima kasih, Cendi. Ya, terima kasih Pak Riki atas closing statement-nya. Oke, mungkin buat teman-teman dari Ces selaku moderator ingin mengajak foto bersama untuk sesi dokumentasi yang tidak memiliki kendala dalam on kamera, mungkin boleh menyalakan kameranya. Oke, kita tunggu dulu. Apakah ada lagi yang dari Bapak Ibu dan teman-teman ada yang bisa on cam? Oke. Oke, apa ada lagi yang ingin on cam? Oke. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Oke, saya save dulu. Oke, done. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah on cam. Oke, saya Cendekia selaku moderator dari sesi sharing knowledge sesi ketiga, strategi publikasi menuju jurnal bereputasi nasional dan internasional, analisis SWOT dan penggunaan tools yang diselenggarakan oleh Research Center pamit undur diri. Saya minta maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih yang banyak untuk Pak Riki atas materi dan sharing yang sudah disampaikan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang udah stay dengan semangat di Zoom hari ini. Saya kembalikan ke MC. Demikian kegiatan sharing knowledge strategi publikasi menuju jurnal bereputasi nasional dan internasional, analisa SWOT dan penggunaan tools. Kepada para peserta jangan lupa untuk mengisi form absen dan juga jika ada yang ingin mendapatkan sertifikat bisa mengisi link yang ada di chat box. Dan sekarang peserta dipersilakan untuk isoman kemudian join kembali pada pukul 1. Semoga peserta webinar dapat melahirkan inovasi-inovasi yang gemilang. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Bu, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.